Contoh perbedaan kedalaman penelitian sarjana, magister, dan doktoral. Misal contohnya ini perancangan rantai pasok berkelanjutan pada industri otomotif di Indonesia. Kalau sarjana, tugas akhir mahasiswa itu ya gini standar analisis pada gitu. Nanti isinya apa itu? Isinya pada pemahaman dasar tentang konsep rantai pasok berkelanjutan di industri otomotif. Metodologinya survei lapang, wawancara, sudah. Gitu. Nanti ujungnya apa? Bobot-bobot aja kan gitu. Ya memang begitu, S1 nggak boleh kita paksa terlalu jauh gitu. Tinggal kita mengemasnya supaya warna engineeringnya kuat gitu. Kalau yang magister, dia sudah masuk ke optimasi. Dia pakai model existing, gitu kan. Kekuatannya nanti memformulasikan saja. Tapi formulasi itu belum pernah diformulasikan orang. Itu aja uniknya. Nah, sementara kalau S3 itu model gitu. Berarti ada dua pekerjaannya, membuat modelnya, membuat teknik optimisasinya. Jadi kelihatan perbedaan signifikan. Kemudian kelihatan bebannya itu kelihatan signifikan, effortnya signifikan, uniqueness-nya, keunikan juga signifikan. Nah, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk perbedaan. Ini beberapa topik yang versi saya pribadi ya, dari browsing-browsing bisa jadi juga pas ya. Yang populer itu lean manufacturing. Jadi lean manufacturing ini cerita penelitian tentang prinsip-prinsip lean, industri manufaktur, studi kasusnya optimasi, mengurangi pemborosan, efisiensi. Ini cukup tren. Tapi nanti kalau misalnya mau sistematik literatur review, pakai apa? Viewer apa yang untuk menghitung berapa banyak, silakan benar enggak gitu ya. Yang kedua green manufacturing dan sustainability manufacturing gitu. Ini topik berikutnya. Jadi kalau punya background mesin, ini masuk di sini. Jadi diambil mesin, kemudian dikaji energi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin itu dan BB yang muncul. Kemudian kita datang ingin improve, bawa teori green ke pengoperasian mesin. Nah, pasti kan ada teori-teori idealnya begini sih sebenarnya supaya kita nggak mahal ongkosnya itu. Gimana kalau olinya ininya kan gitu. Nah, itu cukup populer. Sustainable manufacturing, tapi istilah sustainable manufacturing itu langsung sepabrik gitu ya. Ya itu complicated lah. Kalau dia misalnya sekelas pabrik otomotif ya repot. Di level pemrosesan saja gitu, itu juga complicated. Misalnya kita menghemat penggunaan material melalui perencanaan proses, sehingga material yang awal itu bisa dimaksimalkan jumlah yang dihasilkan dari material awal gitu. Itu juga diformulasikan secara matematik juga muncul itu kalau kita nanti mau formulasikan gitu. Misalnya pakai dynamic programming atau yang paling sederhana perencanaan proses itu kan seperti penentuan rute. Ada analogikan aja rute pengiriman barang, dianggap pergerakan mata pahat itulah rutenya dari titik mana ke titik mana gitu. Nah itu juga topik khas itu. Tinggal dimasukkan isu green-nya gitu. Karena kalau hanya pemrosesannya itu sudah umum ya di teknik industri itu sudah umum. Begitu dimasuk pertimbangan green, nah dia sudah lebih populer lah sekarang. Kemudian ada juga topiknya itu tentang ini supply chain, udah umum. Kemudian yang makro, ya kajian teknik industri secara makro. Ini kajian tentang yang sekarang ini ya industri listrik, ya pembangkit listrik itu lagi tren gitu ya, lagi tren. Tapi kajiannya memang makro gitu ya, lebih ke sistem industrinya. Kemudian ada juga kajian itu quality,
Ini nggak pernah habis ya. Ini macam-macam ya. Karena begitu ada isu Six Sigma lah, Lean Six Sigma, tuh, sudah lebih apa ya, lebih kelihatan lebih challenge-nya lebih besar. Tapi isu quality management itu tetap masih populer ya untuk perspektifnya teknik industri, apalagi untuk khas di Asia gitu. Nah ini yang justru unik itu efisiensi energi, yang mungkin familiar anak elektro malah. Jadi penelitian tentang penggunaan teknologi hemat energi dan pengelolaan sumber daya energi. Ini saya pernah ikuti ada presentasi dari ITB ya. Dia membuat model optimasi penggunaan apa ya? Penggunaan batu bara. Jadi optimasi batu bara ya, penggunaan batu bara dimodelkan. Saya lupa kan udah lama itu. Saat itu yang Kongres BKSDI di Palembang ya tahun 2005. Itu menarik gitu. Ternyata yang sepintas didengar gitu di modelan secara matematik kelihatan kompleksitasnya gitu. Nah, kemudian inovasi, riset and development. Ini kajian-kajian manajemen inovasi. Ini biasanya isunya itu biaya investasi. Ya, tentang berinvestasi untuk pengembangan produk baru sih, misalnya gitu. Tapi concern-nya kepada investasi. Makanya di teknik industri akhirnya familiar dengan istilah financial engineering itu, karena kajian investasi. Nah ini beberapa topik yang memang apa ya, yang memang cukup baru ya menurut pandang saya, unik, uniqueness-nya ada karena perspektif teknik industrinya itu akan membuat kajian ini yang awalnya ada di wilayah ekonomi, mungkin di wilayah manajemen, ternyata bisa dibawa ke wilayah teknik industri.